Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 1-8. Dengarlah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Ko Davin tadi, kita hari ini akan masuk ke seri baru eee, Kitab Yakobus. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Allah yang setia di dalam penderitaan kami ketika kami berpaling, tidak setia, mendua hati. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami dalam pembacaan firman hari ini, perenungan kami, agar kami sungguh boleh mengenal kehendak Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Saudara, seperti yang tadi kita sudah baca, Yakobus di sini mengajak pembacanya itu untuk berbahagia di dalam penderitaan. Sangat menarik, Saudara. Saudara, biasanya orang bahagia itu bukan saat menderita. Statement yang Yakobus berikan sendiri itu eee, sangat menantang ya, gimana kita diminta bahagia ketika menderita. Saudara, secara umum gitu, apa sih yang membuat kita bahagia? Tentu bukan waktu bangkrut, waktu ditinggal orang yang kita kasihi, bukan ya. Kita kita berbahagia ketika mungkin kita dapat pekerjaan baru yang lebih baik, kita dapat pasangan, kita menikah, punya anak, mungkin ketika kita bisa kumpul keluarga dengan berbahagia, ketika semuanya damai, aman, sejahtera, kondisi ekonomi nggak gonjang-ganjing gitu ya. Itu yang kita pikir bahagia dong. Dan saudara bayangin coba, ketika saudara misalnya berduka gitu, saudara habis bangkrut, kondisi keuangan saudara hancur atau saudara habis dipecat gitu, saudara punya temen sama-sama orang Kristen, "Eh Bro, bahagia Bro, bahagia." Itu Bapak Ibu Saudara bayangin nggak itu, mungkin rasanya mengerikan ya, mungkin orang sekarang bilang toxic positivity gitu. Gi gi gimana? Saya menderita terus, ada yang bilang, "Ayo bahagia." Aneh Saudara, saya dan kayak nggak tahu gimana. Mungkin kalau saudara bilang kayak gitu ke mungkin sesama orang GBC ya marah pasti. Menurut saya sih marah ya. Atau kalau nggak marah ya, ya diem aja karena ya kita kan anak Tuhan yang baik. Iya. Nah Saudara, tapi itu yang dilakukan Yakobus di surat ini. Dan sedikit konteks tentang, siapa pembacanya, saya akan terangkan sedikit. Jadi di ayat 1 Yakobus mengatakan, "Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan." Kedua belas suku di perantauan. Saudara, kedua belas suku di perantauan ini merujuk kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang telah tersebar kemana-mana akibat, pembuangan di Babel dan, setelah itu orang-orang Yahudi tetap tersebar di mana-mana. Saudara, surat ini ditulis kepada mereka,
orang Yahudi Kristen yang tinggal tidak lagi di Israel, yang tinggal di kota-kota lain di luar Israel. Dan dari seluruh kitab Yakobus ini kita bisa melihat ada, eee, kondisi-kondisi yang dialami oleh orang-orang Israel di perantauan ini. Yang mereka alami adalah saudara, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami penindasan dan tekanan, baik dari orang-orang sesama Yahudi yang bukan Kristen, atau orang-orang, non-Yahudi. Jadi iman mereka sebagai orang Yahudi Kristen ini sendiri adalah iman yang, baru waktu itu, dan bagi orang-orang Yahudi iman ini adalah sesat. Iman kepada Kristus bagi orang-orang Yahudi yang, tidak mempercayai Kristus ini adalah iman yang sesat. Jadi apa yang, orang-orang Yahudi alami, mereka mereka mengalami penindasan secara religius. Jadi mereka akan susah untuk bisa berbisnis, mereka akan, mengalami penindasan, bahkan kalau kita baca di kitab Yakobus ada dikatakan bahwa, gaji mereka itu ditahan, mereka dibawa ke pengadilan, sama orang-orang yang kaya mereka dieksploitasi. Jadi ada sebuah konteks real di mana mereka benar-benar menderita, mereka miskin dan ditindas. Kepada mereka inilah Yakobus menyampaikan pesannya untuk berbahagia di dalam penderitaan. Hari ini kita ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu penderitaan yang menghasilkan keutuhan dan keutuhan yang membutuhkan hikmat. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, penderitaan yang menghasilkan keutuhan. Di ayat 2, Yakobus mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Kita berhenti sampai sini dulu. Saudara, eee, ketika Yakobus biasa dalam surat-surat, surat-surat perjanjian baru, para penulisnya tuh biasa memperkenalkan diri, terus memberikan, eee, berkat atau ucapan syukur di awal, eee, suratnya. Tapi di sini Yakobus tidak melakukan itu. Dan apa yang Yakobus lakukan adalah dia langsung mengatakan, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan." Di sini, ada sebuah urgensi terhadap, penderitaan. Ini adalah hal pertama yang Yakobus angkat di dalam suratnya. Gimana? Pertanyaannya gimana kalau Yakobus mau, kita berbahagia ketika menderita, pembacanya itu yang menderita itu bisa bahagia, pertanyaannya gimana? Yakobus bilang, "Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ujian di sini berbagai macam ya Saudara, berbagai-bagai macam pencobaan, penderitaan, bermacam-macam. Memang Yakobus tidak membatasi pencobaan itu terhadap, satu penderitaan tertentu yang memberikan keleluasaan bagi penderitaan yang kita alami, ya memang banyak Saudara. Kita menderita nggak selalu karena miskin, kita nggak selalu karena ditindas, kita mungkin punya pekerjaan yang baik, tapi kita punya penderitaan-penderitaan kita masing-masing. Gimana caranya menganggap, penderitaan itu sebagai kebahagiaan? Yakobus mengatakan, karena kita bisa memandang penderitaan itu sebagai sebuah ujian terhadap iman kita. Saudara, kata ujian di sini muncul, 2 kali di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur dan Amsal, di mana artinya adalah seperti emas yang dimurnikan di dalam perapian atau perak yang dimurnikan di dalam perapian. Jadi ketika Yakobus menggunakan kata ujian di sini, yang ia maksudkan adalah kita memandang pencobaan, penderitaan yang kita alami, persoalan dan permasalahan itu sebagai sebuah, mmm, sarana pembentukan, sebagai sebuah sarana pemurnian bagi kehidupan kita, bagi kerohanian kita, bagi diri kita. Dan Yakobus berargumentasi bahwa, eee, penderitaan ini yang merupakan sebuah sarana pembentukan ini akan menghasilkan ketekunan. Saudara, kita mendengar biasanya bahwa kalau kita menghadapi ujian, kita menghadapi pencobaan, kita di-encourage untuk tekun. Ayo kita tetap tekun, ayo kita tetap,
berpegang kepada Kristus, ayo kita tetap tekun berdoa, kita tetap tekun baca Alkitab ketika di dalam penderitaan. Tapi Yakobus mengatakan ketekunan ini bukan hal yang terpisah dari penderitaan tersebut, tetapi merupakan hasil dari penderitaan tersebut. Ini merupakan buah dari penderitaan tersebut. Saudara, ketekunan di sini digambarkan seperti orang yang mengangkat beban yang berat dan lama. Gambarannya mungkin kayak kayak orang nge-gym, Saudara. Kalau kita nge-gym, saya sendiri nggak pernah nge-gym, tapi ya kalau kita angkat beban, Saudara, tentu kan kalau saya nih nggak pernah nge-gym, saya mau angkat 50 kilo udah nggak mungkin, nggak keangkat. Tentu pelan-pelan dong, ya nggak 2 kilo lah, 5 kilo bisa gitu ya, 5 kilo gitu kan. Naik naik, seturut beban itu bertambah dan seturut, otot itu digunakan, ketahanannya itu meningkat. Itu yang, Yakobus maksudkan di sini. Jadi pencobaan dan penderitaan kita itu, yang kita alami itu merupakan sarana Allah memurnikan kita, dan di dalam pemurnian itu ada sebuah pembentukan, Saudara, sebuah pembentukan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tekun, pribadi yang mampu menanggung, penderitaan tersebut. Dan biarkanlah, kemudian Yakobus melanjutkan, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun." Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, di sini bisa diterjemahkan sebagai, biarlah ketekunan itu melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Saudara, ketekunan yang melakukan pekerjaan ketekunan tersebut dengan sempurna bisa kita lihat di kata ketekunan itu sendiri, Saudara. Ya, apa sih, bagaimana tekun itu bisa sempurna? Ya kalau dia tekun, tekun sampai akhir. Yang menarik, Saudara, ketekunan di sini yang gambarannya menanggung beban yang berat tadi, itu tidak didefinisikan kapan berakhirnya. Tidak ada suatu periode tertentu yang Yakobus katakan, "Sampai sini nih." Nggak ada. Jadi, jika ketekunan itu kita mau melakukan pekerjaannya dengan sempurna, berarti kita diminta tekun sepanjang kehidupan kita. Inilah ketekunan yang melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Dan dikatakan di ayat 4 supaya, jadi tekun yang sempurna ini, tekun tekun yang tekun seutuhnya, yang terus-menerus tekun, itu menghasilkan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, pencobaan, penderitaan tadi yang merupakan proses pemurnian dan pembentukannya tadi, tujuan akhirnya bukan tekun, Saudara. Tekun memang dihasilkan dari penderitaan tadi, tapi tujuan akhirnya bukan tekun itu sendiri. Ketekunan itu sendiri adalah sarana di mana kita menjalani penderitaan tersebut. Tetapi hasil akhir yang diinginkan oleh penderitaan ini adalah supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Nah, kata sempurna dan utuh di sini mirip, dan memang dikatakan 2 kali karena ingin menekankan sesuatu. Saudara, Yakobus di sini ingin menekankan bahwa penderitaan tersebut, Saudara, diharapkan menghasilkan sebuah pribadi yang memiliki kehidupan kerohanian yang utuh. Kehidupan kerohanian yang utuh ini yang berintegrasi, yang memiliki integrasi yang tidak mendua hati, yang sepenuh hati, yang tulus hanya kepada Tuhan dan nggak bercabang-cabang. Itu yang Yakobus maksudkan di sini. Ia ingin proses pemurnian ini menghasilkan pribadi-pribadi Kristiani yang memiliki keutuhan rohani yang yang memiliki fokus tunggal kepada Tuhan. Yang pikirannya, yang kehidupannya itu nggak bercabang-cabang, yang nggak beda-beda sama apa yang terjadi di gereja, nggak terus beda waktu di rumah, nggak terus beda waktu di pekerjaan. Tapi, mungkin kondisinya bisa dieskalasi. Jadi nggak berbeda ini tadi, Saudara.
hidup sesuai Kristus, yang Kristus inginkan ini, berperilaku benar, mengerjakan iman ini saudara, konteksnya nggak cuman di beda tempat, tapi konteksnya benar-benar di situasi yang berbeda. Bagaimana menjadi pribadi Kristen yang memang sungguh melakukan, perintah Tuhan bahkan ketika ditindas. Saudara kalau, ketika menderita itu sendiri sulit. Mungkin kita menderita karena kekurangan kita, mungkin kita menderita ketika kita, sakit, kita, eee, berada di lingkungan yang keluarga yang tidak sehat, mungkin kita menderita. Tapi yang Yakobus inginkan di sini lebih daripada itu. Karena konteksnya saudara, ketika ditindas, ketika dicurangi, ketika difitnah, ketika hidupmu memang dengan sengaja dibuat jauh lebih buruk, jauh lebih berat oleh orang lain. Karena memang ada orang-orang yang begitu jahat membuat hidup kita itu begitu susah, begitu menderita. Nah, dalam konteks ini, dalam kondisi inilah Yakobus ingin menguatkan kita bahwa kita dalam kondisi ini pun kita diminta untuk hidup sebagai seorang Kristen yang berintegritas. Ya yang tidak, "Oh iya iya," tapi dalam hati mengumpat gitu ya. Bukan yang di depan tampak baik, tapi terus merencanakan hal-hal yang buruk untuk membalas. Itu kekristenan yang tidak berintegritas. Jadi apa yang Yakobus katakan di sini adalah agar setiap pembacanya waktu itu yang hidup di tengah penderitaan saudara, dapat tetap hidup di dalam imannya, di dalam iman Kristennya. Saudara, ketika dikatakan di sini keutuhan rohani bukan berarti kehidupan rohani saja yang terpisah dari kehidupan kita bekerja. Saudara, keutuhan rohani ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Perkataan kita, pemikiran kita, apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan maupun di mana saja kita berada. Yakobus ingin kita menjadi seorang Kristen yang utuh. Dan inilah saudara yang seharusnya dihasilkan oleh penderitaan tadi. Sehingga kita bisa berbahagia. Kita bisa berbahagia kalau penderitaan tadi menghasilkan pribadi yang utuh, kerohanian yang utuh. Pertanyaannya saudara, apakah setiap penderitaan akan menghasilkan sebuah kekristenan yang utuh? Tidak bisakah penderitaan menghasilkan sebuah sebuah pribadi yang jauh lebih hancur, kerohanian yang jauh lebih berantakan, yang lebih jauh daripada Tuhan, yang menyalahkan Tuhan? Bisa saudara, bisa. Penderitaan penderitaan tidak selalu membawa seseorang semakin dekat sama Tuhan, semakin utuh di dalam Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan. Malahan seringkali, menurut saya, penderitaan seringkali membawa kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berintegritas. Ketika penderitaan itu begitu dahsyat, ketika penderitaan itu begitu menekan, seringkali kita mencari jalan-jalan yang lain. Kita menganggap Tuhan tidak lagi dapat diandalkan, ya mungkin tidak kita katakan, tapi mungkin kita lakukan dengan kita mencari cara-cara kita sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, bagaimana supaya penderitaan tadi dapat menghasilkan ketekunan yang menghasilkan kerohanian yang utuh tadi? Yakobus melanjutkan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, Yakobus berargumentasi bahwa caranya adalah dengan memiliki hikmat Tuhan. Bagaimana seorang Kristen dapat melalui penderitaan menghasilkan kerohanian yang utuh sehingga dengan demikian berbahagia? Jawabannya hikmat Tuhan. Kita masuk dalam poin yang kedua, keutuhan yang membutuhkan hikmat. Saudara,
tanpa hikmat Tuhan, kita tidak mungkin dapat melihat penderitaan sebagai sebuah proses pembentukan. Kita tidak mungkin dapat tekun di dalam penderitaan tersebut, karena tidak seorang pun mau lama-lama di dalam penderitaan, Saudara. Kita semua nggak mau menderita. Kita akan mencari cara bagaimanapun caranya supaya penderitaan ini hilang. Kalau perlu orang yang bikin kita menderita itu hilang. Dan tanpa hikmat Tuhan ini, kita tidak mungkin dapat bertekun dan menjadi pribadi Kristen yang memiliki kerohanian yang utuh. Dan bagaimana, Saudara, caranya mendapat hikmat ini bagaimana? Yakobus mengatakan hendaklah ia memintanya kepada Allah. Menariknya, Saudara, di sini Yakobus tidak mengatakan coba baca literatur hikmat dari Perjanjian Lama, coba berguru kepada eee, orang-orang yang jauh lebih berhikmat, tidak. Apa yang Yakobus langsung katakan adalah, yang kurang apa kalau nggak bisa? Yang kurang hikmat. Kalau mau dapat caranya gimana? Kalau mau dapat minta sama Tuhan. Saudara, caranya gampang, minta sama Tuhan. Minta. Karena tidak ada cara lain, Saudara, untuk mendapatkan hikmat Tuhan selain minta kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan hikmat tersebut, Saudara. Saudara, hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang mungkin pertama kita definisikan hikmat ini. Saudara, hikmat yang dimaksud Yakobus di sini adalah di mana, seseorang itu dapat membedakan apa kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan dan dapat mengeksekusi untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut di dalam kehidupannya. Ini apa yang Yakobus maksudkan hikmat di sini. Jadi sangat berbeda dengan hikmat, dunia yang tentu poinnya bukanlah mengenai apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dan Yakobus mengatakan hikmat ini diberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepada yang meminta akan diberikan. Saudara, kata murah hati di sini, memiliki, dapat diartikan, dapat dipahami demikian, Saudara. Tuhan itu memberikan eee, dengan intensi tunggal. Tuhan fokus kepada, kita dan memberikannya dengan fokus pikiran kepada kita, eee, dengan murah hati, dengan utuh, dengan sepenuh hati. Allah memberikan hikmat itu dengan sepenuh hati kepada kita, Saudara. Sehingga konsekuensinya, Saudara, eee, di ayat 6, Yakobus sekarang memberikan sebuah syarat bagaimana meminta hikmat tersebut. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, karena Tuhan memberikannya dengan sepenuh hati, hikmat ini diberikan kepada orang-orang yang memintanya dengan sepenuh hati, dengan kasih yang terfokus. Tuhan menginginkan hal yang sama ketika kita meminta hikmat tersebut daripada Dia. Dengan tidak bimbang, dengan satu hati yang tidak terpecah, dengan pikiran yang tidak terpecah, dengan satu intensi yang tunggal meminta kepada Tuhan. Atau bisa dikatakan dengan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Kristus, dengan hati yang percaya penuh kepada Dia. Saudara, kata bimbang, gambaran bimbang di sini, Saudara, seperti orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Gambarannya bukanlah seperti ombak yang
dilepas pantai yang tinggi dan pecah kena karang. Tapi gambarannya adalah seperti gelombang di tengah laut yang senantiasa ada dan senantiasa berubah ketika angin berubah haluan. Saudara, hikmat ini perlu diminta dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hikmat Tuhan ini adalah hikmat yang diperlukan sebelum kita dapat berbahagia. Hikmat ini, saudara, tanpa hikmat ini, pencobaan dan penderitaan apapun itu tidak akan membawa kita menjadi pribadi yang utuh dan kita tidak akan memiliki kehidupan kerohanian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika hikmat ini ada, kita dapat memiliki kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan mengalami penderitaan tersebut sebagai suatu kebahagiaan. Dan saudara, hikmat ini dikatakan Tuhan memberikannya dengan murah hati. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, Yakobus ingin mengatakan kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang akan memberikannya. Ketika kita ketika kita terfokus kepada Tuhan, ketika yang Yakobus ingin katakan adalah ketika kita meminta dengan setulus hati, yang Yakobus katakan adalah dengan tetap dalam kehidupan yang berintegritas. Sehingga Yakobus ingin mengatakan ketika seorang Kristen meminta hikmat ini daripada Tuhan, orang-orang tersebut, saudara, perlu meminta dengan iman, yang berarti ia tidak merencanakan hal-hal yang lain, ia tidak melakukan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tapi realitanya bagi setiap kita sangat susah bukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk memiliki hati yang sungguh berintegritas, bahkan dalam berdoa untuk meminta hikmat tersebut. Kita adalah orang-orang yang realitanya mudah diombang-ambingkan oleh penderitaan kita mudah diombang-ambingkan oleh pemikiran-pemikiran kita. Lalu bagaimana, saudara, jika bahkan untuk meminta hikmat tersebut diperlukan hati yang utuh, bagaimana kita dapat memintanya kepada Tuhan? Saudara, kabar baiknya bagi kita, hikmat ini diberikan kepada Allah, kepada kita hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Karena Kristus sendiri yang datang kepada kita dan memberikan hikmat tersebut kepada kita. Saudara, jika Kristus tidak pernah turun ke dalam dunia ini, jika Ia tidak pernah menjadi bodoh bagi dunia ini, kita yang bodoh tidak akan pernah menemukan hikmat yang membawa kebahagiaan tersebut. Kita tidak akan menemukan hikmat yang membawa pembentukan tersebut. Hanya karena Dia yang berhikmat rela mati dan dipandang bodoh bagi dunia ini, maka kita yang bodoh dapat menemukan hikmat dan memiliki kehidupan yang bahagia di dalam Kristus. Saudara, jika hari ini kita menderita, jika hari ini kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, jika kita menghadapi hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita, mari kita datang kepada Kristus yang telah lebih dahulu mati bagi kita. Ia yang akan terus membimbing kita di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ia yang akan membantu kita
melewati setiap pencobaan tersebut, setiap penderitaan tersebut, dan mengalami penderitaan tersebut bahkan di dalam kebahagiaan. Karena kita melihat sekarang, Saudara, di dalam Kristus kita dapat melihat bahwa setiap penderitaan adalah sebuah pembentukan di mana kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah tujuan utama kehidupan kita, inilah hikmat Kristus itu. Bahwa kehidupan kita bukan tentang kita tetapi tentang Kristus. Bahwa hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah bagi Kristus. Dengan perspektif yang Kristus berikan, dengan hikmat yang Kristus berikan, maka kita dapat menjalani hidup yang sebelumnya, Saudara, adalah sebuah penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak lagi bergantung kepada setiap pencapaian kita, setiap apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan kita bergantung kepada Kristus. Kebahagiaan kita ada ketika kita mengalami segala sesuatu bersama Kristus, ketika kita dibentuk oleh Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa.